pengajian yang bahas kitab Hidayatul Shalihin yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Fauzi Biswajah Haji Abdul Syukur Bali LC sudah dimulai malam ini setelah pada sholat maghrib. Mari kita ramaikan dan juga kita makmurkan masjid ini dengan pengajian-pengajian. Baiklah, sekarang kita dengarkan langsung tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Hidayah. Kepada Ustaz untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mun'im al-mutafaddil mu'tiyal 'ata liman yarju wa man yu'min. Wassalatu wassalamu ala wasilatil udma والعطية الفضلى سيد الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه وعمدنا بأسراره في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati para kiai, para ustaz, para sesepuh, para pengurus masjid, para tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para tetamunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah perkumpulan kita ini penuh dengan keberkahan, yang insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, dan diberkahi pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita pada hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa hadir di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, yang mana beratap langit dan berlantai bumi, tiada jarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini. Perkumpulan kita ini tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, yang mana kami berharap kepadamu ya Allah. Pada detik ini yang kami harapkan hanya ridhamu ya Allah, hanya ampunanmu ya Allah, hanya rahmatmu ya Allah, hanya surgamu ya Allah. Tidak lain tidak bukan hanya itu harapan kami di perkumpulan yang mulia ini. Dan alhamdulillah, pada detik ini pula kita masih dimanjakan dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali saya sampaikan, orang tua saja kadang mencabut fasilitas yang ia berikan kepada anaknya tatkala anaknya melanggar perintah orang tuanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mencabut fasilitas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sekalipun kita ini ahli maksiat, sekalipun kita ini berdosa, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Perlu kita ketahui, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ini ada dua keadaan.
kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita ini bisa menjadi mulia di sisi Allah, bisa menjadi agung di sisi Allah dikarenakan kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna al-'abda la yakunu syakiran li maulah illa idza istamala ni'matahu fi mahabbati. Ketahuilah, seorang hamba tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ia menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah, untuk mencari cintanya Allah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya kita pada hari ini, pada detik ini kita berkumpul untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Adapun keadaan yang kedua, dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita alias kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang dulunya susah, orang yang dulunya melarat, untuk mencari sesuap nasi saja sangat susah, apalagi untuk menafkahi keluarganya. Tatkala diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia lupa, ia lalai, ia sangka kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya hasil daripada jerih payahnya sendiri. Dia sangka kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya hasil daripada jerih payahnya sendiri. Padahal dulunya dia menangis kepada Allah. Padahal dulunya dia merengek-rengek kepada Allah. Padahal dulunya dia bermohon kepada Allah. Tatkala diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi siapa? Bagi mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan jabatannya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang tua, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kepada Allah menunaikan haknya seorang anak kepada orang tua. Itulah baktinya kepada kedua orang tua. Dan ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukurnya kita pada detik ini, pada hari ini, kita diberikan nikmat sehat, kita hadir di majlisnya Allah, di majlisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Firman Allah Subhanahu wa taala ini sering kali kita dengar. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tadumun ni'mah. Nikmat itu akan tetap ada dan akan diliputi dengan yang namanya keberkahan. Dan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, akan ditambah nikmat tersebut, akan diberkahi nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan yanqati al-mazid min Allah hatta yanqati al-'abdi, hatta yanqati asyukur min al-'abdi. Kita ini akan diberikan nikmat, ditambahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bersyukur kepada Allah di setiap saat dan setiap waktunya. Amin ya rabbal alamin. Maka masuk pembahasan kita pada hari ini, mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus belajar? Dikarenakan li'anna sayra ila Allah azza wa jalla yatatallab ma'rifah. Karena untuk sampai, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu butuh yang
awha Allah azza wa jalla ila anbiya'ihi wa rusulihi. Dan ilmu pengetahuan ini langsung diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada para nabi, kepada para rasul. Kemudian disampaikan kepada orang-orang yang terpercaya. Kemudian orang-orang terpercaya ini menyampaikan sampailah kepada kita semua. Oleh karenanya pentingnya kita belajar ilmu agama. Maka dikatakan fala yata'adda lil insan an yasira ila Allah bil jahl. Maka menjadi pertanyaan, apakah pantas seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan? Apakah pantas seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan? Tidak. Orang mau naik kelas saja harus dengan belajar. Lantas bagaimana dengan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dengan kebodohan. Harus yang namanya dengan belajar. Maka dikatakan fala yata'adda lil insan an yasira ila Allah bil jahl, maka tidak pantas bagi seorang hamba untuk sampai kepada Allah itu dengan kebodohan. Wala siyama yajhal awalati dini, apalagi dia bodoh di dalam pokok agama. Alal aqal, paling tidak dia harus belajar ilmu fardhu ain. Paling tidak dia harus belajar ilmu fardhu ain. Maka dikatakan wa kullama dhaqal ma'rifah wa kullama dhaqal ilm, manakala dia mempunyai ilmu yang sedikit, sangat sedikit dia mempunyai ilmu, sangat minim dia mempunyai ilmu, maka kalau kita mempunyai ilmu yang sangat sedikit, wasi'al jahal, maka kebodohan akan merajalela. Kalau kita tidak belajar, maka kebodohan akan merajalela. Maka dikatakan yang mana baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda di dalam kitab Minhajul Muta'allim halaman 6, bahwa Rasulullah SAW, innal amal al-ghalil ma'al ilm yanfa. Pengamalan, walaupun pengamalannya itu sedikit, tetapi disertai dengan ilmu, maka akan menjadi bermanfaat. Pengamalan yang sedikit disertai dengan ilmu akan menjadi manfaat. Tetapi sebaliknya, wa innal amal al-katsir ma'al jahl la yanfa. Pengamalan yang banyak, tetapi pengamalan yang banyak itu tidak disertai dengan ilmu, maka pengamalannya itu tidak bermanfaat. Kita telah mengetahui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak disertai dengan ilmu agama? Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau tidak didasari dengan ilmu agama? Orang yang beribadah, yang beramal tanpa didasari ilmu, maka dikatakan oleh Ibn Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amalan, yang mana semua amalan itu tidak didasari dan tidak disertai dengan ilmu, mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita pada hari ini bisa meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama, untuk mendengar nasihat-nasihat agama. Disampaikan oleh Imam Abu Darda, beliau mengatakan utlubul ilm, carilah ilmu. Kita ini disuruh belajar. Fa in ajastum fa ihbu ahlah. Kalau kita tidak bisa hadir di majelis ilmu, kalau kita tidak bisa belajar, kalau kita tidak bisa mendengarkan nasihat agama, paling tidak
paling tidak kita mencintai orang yang mempunyai ilmu. Fa'ahibbu ahlah. Kalau kita tidak bisa ikut pengajian dikarenakan kita mempunyai kesibukan dan lain sebagainya, cukup kita mencintai orang yang mempunyai ilmu, orang yang sedang belajar ataupun orang yang sedang mengajar. Fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Jika kita tidak bisa mencintai mereka yang mempunyai ilmu, yang terakhir, jangan sampai kita membenci mereka, orang yang mempunyai ilmu agama atau orang yang sedang berada di pengajian. Itu paling tidak. Oleh karenanya, kalaulah kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita ingin menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita ingin menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengerjakan 4 hal. Dijelaskan di dalam kitab Hikam karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menjelaskan, kalaulah kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kalaulah kita ingin menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah 4 hal ini. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, faman 'arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa ma lillah wa atamada 'ala Allah fa huwal insanul murtada al-waliyyu lillahil mujtaba. Yang pertama, faman 'arafa haqqallah, maka barang siapa yang mengetahui haknya Allah. Bagaimana caranya kita mengetahui haknya Allah? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan ilmu. Maka dengan ilmulah wa bihi yu'rafu haqqullah, maka dengan ilmulah kita mengetahui haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin orang ingin menjadi wali, orang ingin dekat kepada Allah, orang ingin menjadi kekasihnya Allah, tetapi dia tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang sah, mana yang tidak sah, mana yang boleh dan mana yang tidak dibolehkan. Bagaimana mungkin orang yang semacam ini bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa jadi dia beramal mendapatkan laknatnya Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak mempunyai ilmu agama. Oleh karenanya yang pertama adalah al-ilm. Kita harus mempunyai ilmu. Setelah kita mempunyai ilmu, apakah cukup? Tidak. Harus yang kedua. Apa itu yang kedua? Wa qama bi amrillah. Setelah kita mempunyai ilmu sehingga kita mengetahui haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, haknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kedua adalah al-amal bil ilm, mengamalkan ilmunya, menjalankan perintah Allah, menjalankan haknya seorang hamba kepada Allah, menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu saja tidak cukup, harus dibarengi dengan amal. Maka dikatakan oleh penyair, al-ilmu bila amal kasyajara bila thamar. Ilmu tanpa pengamalan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Kita capek-capek, kita nanam pohon dari kecil sampai dia besar. Ketika besar tidak berbuah, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan, dia tahu itu haram, dia tahu ini adalah hal ibadah, tetapi dia tidak melakukan. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa'lam annal alim alladhi la ya'mal bi ilmihi maslubul fadilah. Orang alim, orang yang mempunyai ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka orang yang semacam ini maslubul fadilah. Keutamaan ilmunya itu diangkat, keutamaannya ilmu itu dicabut, dirampas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? La faedata fihi, tidak ada faedahnya. Dia punya ilmu tetapi tidak diamalkan, maka orang yang semacam ini tidak ada faedahnya. Maka Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan, al-ilmu bila amal atil. Ilmu, amalan
Al-ilmu bila amal, ilmu tanpa diamalkan itu atid, sia-sia. Sia-sia. Wal amal bila ilm batil, dan pengamalan tanpa didasari dengan ilmu itu batil, la yasih, tidak sah. La yakbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wal jam'u bainahuma hasil. Kita harus menggabungkan antara ilmu dan pengamalan. Pengamalan dan ilmu harus selaras sehingga kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ta'allamu ma syi'tum." Belajarlah sesuka kalian. Kalian ingin belajar apa? Terserah kalian. Tetapi perlu diketahui, fa wallah la yaqbal minkum hatta ta'malu. Maka demi Allah, kalian tidak akan diterima sampai kalian mengamalkan. Inilah pentingnya pengamalan. Sehingga dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah halaman 95, keutamaan orang yang mengamalkan ilmunya. Dikatakan barang siapa yang mengamalkan ilmunya, warathahu Allah Ta'ala ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan kepadanya ilmu laduni, ilmu ilahi, ilmu yang mana ia tidak ketahui. Bahkan salah satunya lagi yang mana dikatakan oleh di dalam kitab Al-Minhajul Muta'allim halaman 28, man 'alima wa 'amila wa 'allam. Barang siapa yang mempunyai ilmu, setelah dia mempunyai ilmu, dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia mengajarkan. Fadzalikal ladzi yud'a fi malakutis samawati 'aliman. Maka orang yang semacam ini akan disebut di langit Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, setelah kita mempunyai ilmu tersebut yahtibul ilm bil amal. Ilmu itu menuntut kita untuk diamalkan. Setelah kita mempunyai ilmu, yang kedua kita harus mengamalkan. Apakah cukup untuk mencari ridhonya Allah, menjadi kekasihnya Allah dengan ilmu saja dan pengamalan? Tidak. Harus dibarengi dengan yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu wasafah manillah. Tetapi perlu diketahui, orang yang mengamalkan ilmu, dia bisa menjadi al-muqtadabi. Apa itu al-muqtadabi? Dia bisa menjadi panutan. Ingat, orang yang bisa mengamalkan ilmunya, dia bisa menjadi panutan. Dan orang yang panutan inilah yang bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya bagaimana? Cirinya dikatakan man yad'u ilallah bi fi'li qabla maqali. Orang yang menjadi panutan ini cirinya adalah orang yang mengajak kepada Allah dengan perbuatan sebelum dengan ucapan. Dengan perbuatan sebelum dengan ucapan. Seperti contoh, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering melazimkan qiyamul lail, maka pantas baginya untuk mengajak seorang hamba kepada Allah untuk qiyamul lail. Walaupun orang mempunyai ilmu agama, tetapi dia tidak pernah mendirikan qiyamul lail, dia mengajak kita untuk qiyamul lail. Apakah selaras dengan ilmunya? Tidak. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia mengajak kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, pantas, selaras dengan ilmunya. Tapi ada orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia memperbagus di luar rumah, dia memperbagus akhlak di luar rumah, ditampakkan kepada halayak orang, tetapi di dalam rumah dia tidak ada bagusnya di hadapan orang tua. Apakah orang yang semacam ini dia pantas mengajak kepada kita untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada kedua orang tua? Tidak. Bagaimana kita akan menerimanya? Dia saja tidak berbakti kepada kedua orang tua, tapi dia menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini contoh. Maka orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak bisa menjadi panutan, tetapi dia bisa menjadi muallim, bisa menjadi guru. Bedakan guru dengan panutan. Orang yang menjadi guru bisa mengajarkan apa saja, yang ajarkan bisa saja, tetapi dia tidak bisa menjadi panutan. Tetapi orang yang mengamalkan ilmunya,
dia bisa menjadi panutan, dan dialah yang bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diketahui, orang yang tidak mengamalkan ilmunya maka dikatakan oleh para ulama syainuddin, aib bagi agama. Sebaliknya, orang alim yang mempunyai ilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka para ulama mengatakan dia ini adalah zainuddin, hiasan agama. Para ulama telah menghiasi agama kita. Dengan apa? Dengan ilmunya, dengan pengamalannya. Sehingga para ulama itu sangat berjasa kepada kita. Kita ini yang tidak bisa berbuat jasa sebagaimana para ulama, jangan merusak jasanya para ulama. Orang yang merusak jasanya para ulama seakan-akan ia berjoget di atas kuburannya para ulama. Perlu diperhatikan, orang yang hanya merusak jasanya para ulama seakan-akan ia joget di atas kuburannya para ulama. Salah satu fitnahnya orang yang mempunyai ilmu ini, salah satu kerusakan orang yang, penyakitnya orang yang punya ilmu itu apa? Wa min fitnatil alim an yakuna al-kalam ahabba ilaihi min al-istima'. Yuhibbul kalam walakin la yuhibbul istima'. Ini penyakitnya orang alim. Penyakitnya orang mempunyai ilmu, karena dia menyangka dirinya mempunyai ilmu. Penyakitnya apa? Yuhibbul kalam, suka berbicara. Walakin la yuhibbul istima', akan tetapi dia tidak suka mendengar nasihat orang. Kita merasa mempunyai ilmu yang banyak, sering kasih nasihat kepada halayak orang, tetapi ketika seseorang memberikan nasihat kepada kita, dia tidak menerima. Ini penyakitnya orang ini, orang yang mempunyai ilmu. Ini adalah fitnahnya orang yang mempunyai ilmu. Karena orang yang seperti ini, dia merasa ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripadanya. Nah, orang yang seperti ini adalah mempunyai sifat syaitan, ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripadanya. Kalau orang sudah seperti ini, maka dia akan memandang seseorang dengan pandangan remeh. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa man nadhara ila nafsi bi'aini at-ta'dim wa ila ghairihi bi'aini al-istisghar fahuwa minal mutakabbir. Orang yang menganggap dirinya dengan pandangan yang agung, orang yang menganggap dirinya dengan pandangan yang masya Allah, diri saya ini masya Allah, saya ini alim, saya ini punya ilmu banyak. Apa itu orang? Dia memandang orang lain dengan pandangan yang remeh, dia memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbir. Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong. Maka ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita harus mengamalkan ilmu yang kita punya. Tetapi tidak sampai di situ saja, kita harus dibarengi dengan yang ketiga. Apa itu? Wal ikhlas fil ilm wal amal wa huwa tasfiyatu manillah. Memurnikan apa yang kita miliki, maupun itu berupa ilmu, maupun itu berupa amal, semua itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Ikhlas ini tidak gampang. Ikhlas ini lawannya hawa nafsu. Dikatakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya, dia lebih hebat daripada orang yang bisa menaklukkan satu kota. Kita, Pak, dengan mencalonkan diri kita menjadi presiden, kita bisa menaklukkan satu kota. Kita dengan mencalonkan diri kita menjadi gubernur, bupati dan sebagainya, kita bisa menjadi menaklukkan satu kota, tetapi dia belum tentu bisa menaklukkan hawa nafsu. Bukankah sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Tatkala para sahabat baru pulang daripada peperangan, bayangkan yang namanya peperangan ini, nyawa taruhannya, keluarga taruhannya,
Bayangkan para sahabat ini baru pulang daripada peperangan. Maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Raja'tum min jihadil asghar." Kalian ini baru pulang daripada peperangan yang sangat kecil. Peperangan para sahabat dibilang dengan peperangan yang sangat kecil. Padahal taruhannya adalah nyawa, taruhannya adalah keluarga. Kalian ini baru pulang daripada peperangan kecil menuju peperangan yang sangat besar. Apa peperangan yang sangat besar? Melawan hawa nafsu. Maka ikhlas ini penting. Menjadi pertanyaan, apakah kita harus menunggu ikhlas terlebih dahulu baru beramal? Tidak. Kalau menunggu ikhlas terlebih dahulu, tidak mungkin saya berada di sini. Karena yang namanya ikhlas itu harus dilatih setiap saat, setiap detik, setiap waktunya. Yang namanya ikhlas itu harus dilatih setiap saat, setiap waktunya. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, "Falladhi ya'mal liqasdi at-taqarrub ila Allah fi jami'i ta'ati wa amali huwal mukhlis." Siapa itu orang ikhlas? Orang ikhlas itu adalah semua ketaatannya, semua amalnya, dia hanya menggunakan ketaatan dan amalnya itu untuk mencari ridhonya Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia beramal bukan karena ingin dipuji, Pak. Dia beramal bukan takut untuk dihina atau dicaci maki oleh orang, tidak. Karena dia ikhlas, dipuji, dia tidak terbang. Dihina atau dicaci maki, dia tidak tumbang. Sama saja. Karena apa? Karena barometernya dia kepada Allah. Dia mengamalkan bukan karena makhluk, bukan berharap kepada makhluk, melainkan dia beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang terakhir, kalau orang sudah ikhlas, maka tutur katanya itu sangat dijaga. Orang ikhlas, tutur katanya sangat dijaga, takut menyakiti orang lain. Adapun yang terakhir, wa'tamada 'ala Allah, dia bersandar atau berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempunyai ilmu, kemudian dia mempunyai amal, kemudian dia ikhlas. Semua yang ia dapatkan bukan karena usahanya, yang ia dapatkan bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, tetapi semuanya murni datangnya daripada Allah. Maka orang yang bersandar kepada Allah, dia paham maksud daripada la haula wala quwwata illa billah. Orang yang bersandar kepada Allah, orang yang berpasrah kepada Allah, dia paham maksud daripada la haula wala quwwata illa billah. La haula min daf'i syarri. Tidak ada upaya untuk menolak keburukan yang datang kepada kita. Apakah kita bisa mempunyai upaya untuk menolak keburukan yang datang kepada kita? Tidak. Wala quwwata min tahsil khairin. Tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan illa billah, kecuali semua itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aliyyil Azim, Al-Ali yang maha tinggi. Orang akan merendahkan dirinya di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi. Al-Azim, Allah yang maha agung. Orang akan menghinakan dirinya di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tahu yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang kita dapatkan, maupun dari segi ilmu, pengamalan, ikhlas, semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak layak bersandar kecuali hanyalah kepada Allah. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini yang saya sampaikan ini, semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada antum sekalian. Dan semoga kita semua dengan menjalankan 4 hal ini, kita bisa menjadi kekasihnya Allah dan bisa menjadi walinya Allah dan mendapat
Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula. Allahumma a'tana al-'ata'al kamil wal thawabal kamil wal faidul kamil bi kulli man ahbabna fillah wa li tullabil ilm wal mudarrisin wal qa'imin ala manhajis sawi أينما كان وحيث مكان وجعلنا ممن أكثر الصلاة على سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه قريب إن شاء الله مع كل عبد منيب محفوظ من شر الناس والهوى والدنيا والأذى والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. أكرمنا يا الله بتقديم هذه الذات ذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتصل إلى قلوبنا محبة ونلتزم إن شاء الله بخدمة دعوته آمين يا رب العالمين. اللهم جئنا إليك يا الله بروبة قوية وهمة عالية إلا نعوذ بك يا الله وأستغفرك يا الله وأسألك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا الله. أكرمهم كما كرمونا يا الله. ارحمهم كما رحمونا يا الله. ألبسوا لباس التقوى ألبسوا لباس العافية أتل أمره في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في الأخلاق بارك لنا في الأرزاق واجعل شكر لنا قرينا يا الله والاعتراف بالنعمة لنا لزيما يا الله حتى تبقى وتدوم علينا تلك النعمة بل تزيد بل تزيد بل تزيد لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم إنا نسألك بسر الكاف والنون إلا ما وصلت قلوبنا بنور وصفاتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.